Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Kang Noval. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabatku semuanya selalu diberikan sehat walafiat, dilapangkan rezeki yang barokah, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud juga dijelaskan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lain. Namun terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti dilakukan Rasulullah SAW. Lalu apa saja bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah, kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan ukuran. Surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 4 surah yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah
surat An-Nas yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Falaq yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Humazah yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat Kang Novel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki salat tahajud yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hambanya yang ingin mendekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.